Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asara Fatimah Febrianing Tias dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nurrohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Aini Yunfiari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalia Faranita Sriwidari. Di kelompok 1 ini, kami akan menjelaskan materi-materi tentang ruang lingkup lembaga bank dan sumber-sumber dana bank. Berikut kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang ruang lingkup lembaga keuangan bank. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank. Itu apa? Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kepada masyarakat lagi dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Adapun pengertian bank lainnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, deposito berjangka, giro maupun bentuk-bentuk simpanan lainnya. Dengan himpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat sekaligus juga memberikan bunga kepada dana-dana tersebut. Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Kredit yang ditawarkan akan mengenakan bunga kepada si peminjam. Produk kredit ini pun memiliki beberapa jenis seperti kredit tanpa anggunan, KTA, kredit kepemilikan rumah, KPR, kredit mobil, ataupun jenis pinjaman lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perbankan. Sejarah terbentuknya bank ini dimulai pada zaman kerajaan lampau Eropa yang dibawa ke Asia Barat oleh para pedagang, juga Afrika dan Amerika yang pada saat itu bangsa Eropa melakukan penjajahan kepada negara-negara di ketiga benua. Dapat ditelusuri dalam sejarah terbentuknya bank dimulai dari kegiatan penukaran uang sehingga bank dapat diartikan sebagai meja tempat penukaran uang. Pada masa kerajaan, proses penukaran uang dilakukan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lainnya. Sekarang kegiatan ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau juga disebut money changer. Kemudian, kegiatan perbankan kembali berkembang menjadi tempat penitipan uang atau simpanan uang, pinjaman uang di mana uang yang disimpan masyarakat dipinjamkan kembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank. Yang pertama dilihat dari fungsinya yaitu pertama ada bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kedua, ada bank pengkreditan rakyat, yaitu yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kemudian dari segi kepemilikan, ada 5 yaitu milik pemerintah, milik swasta nasional, milik koperasi, milik asing, dan milik campuran. Kemudian ada lagi dari segi status yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Dan jenis yang terakhir adalah dari segi penentukan harga, yaitu yang pertama adalah dari konvensional. Pertama, menetapkan bunga sebagai harga. Kedua, menentukan biaya atau freebase untuk jasa lainnya.
Kemudian yang kedua adalah syariah. Yang pertama adalah bagi hasil, kedua adalah penyertaan modal, ketiga adalah jual beli, yang keempat adalah sewa modal tanpa pilihan, dan yang terakhir adalah sewa modal dengan pilihan pemindahan kepemilikan. Ya, saya akan meneruskan penjelasan dari Anggita, yaitu pada subbab jasa bank yang perlu dikelola secara profesional, yaitu ada funding, adalah menghimpun dana tabungan, deposito, dan giro. Lalu ada lending, yaitu menyalurkan dana kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, dan kredit profesi. Dan juga ada service, yaitu jasa-jasa bank transfer, kartu kredit, ATM, safe deposito box, pembayaran telepon, air, dan lain-lain. Subbab selanjutnya itu adalah penggabungan usaha bank. Itu ada 3 macam, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger adalah penggabungan 2 bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank dan mengubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Dan konsolidasi adalah penggabungan 2 bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan mengubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Sedangkan akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank, yaitu pada rahasia bank dan sanksi administratif. Bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan bila melanggar maka akan dikenai sanksi. Sebagai berikut. Dalam kasus tertentu, kerahasiaan bank tidak berlaku untuk nasabah, tidak berlaku untuk kepentingan perpajakan, tidak berlaku untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan piutang dan lelang negara, tidak berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dan tidak berlaku dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank. Sanksi dapat diberikan apabila 1. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Kedua, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Ketiga, yaitu mengubah, menguburkan atau menyembunyikan, menghapuskan atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah pengertian rahasia bank dalam pasal 1(1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Terima kasih. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu sumber dana bank dan aktivitas perbankan. Pengertian sumber dana bank dan aktivitas perbankan yaitu sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk memberi atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Sumber dana perbankan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dana bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga atau relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. Yang kedua yaitu dana yang berasal dari masyarakat luar. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber dana ini. Dan sumber dana ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu simpanan giro. Yang kedua simpanan tabungan. Yang ketiga adalah simpanan deposito. Ada beberapa jenis cek, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama cek atas nama, yang kedua tes atas
unjuk. Yang ketiga, cek atas silang. Yang keempat, cek atas mundur. Dan yang kelima, cek kosong. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Perlahan, dana dari sumber ini diantara lain dapat diperoleh dari yang pertama yaitu dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Dan yang kedua yaitu pinjaman antar bank. Tiga, yaitu pinjaman dari bank-bank luar negeri. Dan yang keempat, surat berharga pasar uang atau SPBU. Saya akan menjelaskan salah satu dari macam-macam simpanan. Dan saya akan menjelaskan tentang simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan atau Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Di sini ada beberapa jenis sarana yang dapat dipakai untuk menarik dana di rekening. Yang pertama yaitu cek, yang kedua bilet giro. Saya akan menjelaskan tentang cek. Cek adalah merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur di dalam KUH Dagang pasal 178, yaitu 1. Pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Yang kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Dan yang ketiga yaitu nama bank yang harus membayar atau tertarik. Yang keempat, penempatan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Dan yang kelima yaitu tanda tangan penarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asara Fatimah Febrianing Tias dari kelompok 1 akan menerangkan tentang keterangan yang ada dalam sebuah cek. Yang pertama yang harus ada dalam sebuah cek yaitu tertulis kata-kata cek. Yang kedua yaitu harus ada tertulis bank penerbit. Yang ketiga yaitu harus ada nomor cek. Yang keempat yaitu harus ada tanggal penulisan cek. Yang kelima yaitu harus ada perintah membayar. Yang keenam yaitu harus ada jumlah uang. Dan yang ketujuh harus ada tanda tangan pemilik cek. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterangan laporan keuangan. Yang pertama, transaksi biayanya dibuat dalam kode. Yang kedua, dibagi menjadi dua bagian yaitu sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit yaitu sisi untuk pengurangan dana dan sisi kredit merupakan sisi untuk penambahan dana. Yang ketiga yaitu setor tunai akan menambah rekening nasabah dan tarik tunai. Yang keempat yaitu tarik dengan cek, maksudnya menarik uang dengan menggunakan cek. Yang kelima yaitu setor clearing. Setor clearing merupakan menyetor uang dengan menggunakan cek. Yang keenam yaitu transfer keluar. Transfer keluar yaitu mengirim uang dari bank satu ke bank lain. Yang ketujuh transfer masuk. Transfer masuk yaitu adanya uang yang masuk dari bank lain. Yang kedelapan saldo. Saldo adalah sisa uang dalam rekening. Yang kesembilan adalah tanggal waktu kejadian transaksi. Yang selanjutnya adalah simpan tabungan. Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1988 diterangkan tentang besarnya bunga setoran awal simpanan tabungan di setiap bank menjadi berbeda. Dan yang kedua, alat penarikan yang digunakan yaitu buku tabungan, kartu penarikan, dan surat kuasa. Nah, tersebut semua yang saya ingin jelaskan. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh menghitung bunga dari buku tabungan. Di sini ada catatan rekening dari Tuan Roy yang memiliki suku bunga 18% dan pajak 15% selama bulan Mei 2002. Ini adalah contoh laporan buku tabungan dari Tuan Roy. Cara menghitung bunga dari saldo terendah adalah menentukan saldo terendah terlebih dahulu. Saldo terendah dari milik Tuan Roy adalah 7 juta. Untuk menghitung bunganya adalah bunga yang telah ditentukan dikali saldo terendah dan dibagi 12 bulan. Berarti di sini bunganya adalah 18% dikali 7 juta dibagi 12 bulan sama dengan 105.000.
Dan untuk pajak yaitu yang telah ditentukan adalah 15%, berarti 15% dikali 105.000 sama dengan 15.750. Dan untuk bunga bersihnya adalah bunga dikurangi pajak, berarti 105.000 dikurangi 15.750 sama dengan 89.250. Untuk menghitung bunga dari saldo rata-rata yaitu menentukan saldo rata-rata terlebih dahulu. Untuk saldo rata-rata rekening Tuan Roy sebesar 8 juta. Untuk bunganya 18% dikali 8 juta dibagi 12 bulan sama dengan 120.000. Dan pajaknya 15% dikali 120.000 sama dengan 18.000. Untuk bunga bersihnya berarti 120.000 dikurangi 18.000 sama dengan 102.000. Dan selanjutnya yaitu simpanan deposito. Simpanan deposito adalah simpanan dengan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan simpanan tabungan dan simpanan giro, dan tidak dapat diambil setiap waktu. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dan penyimpan bank. Alat yang digunakan untuk penarikan deposito yaitu ada 3 dan tergantung dari jenis-jenis depositonya. Yang pertama yaitu deposito berjangka, yaitu diterbitkan oleh bank umum dan dicantumkan nama orang atau lembaga. Yang kedua yaitu sertifikat deposito, yaitu dibuat oleh bank yang telah diunjuk dan nominalnya tidak disertai nama ataupun lembaganya. Yang ketiga adalah deposito on call, yaitu berjarak hanya 7 hari sampai 1 bulan. Di sini ada aktivitas perbankan, yaitu yang pertama ada penghimpunan dana. Bank melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Keberhasilan penghimpunan dana tergantung 4 faktor, yaitu tingkatan pendapatan, tingkatan resiko, tingkatan kepercayaan, dan tingkatan pelayanan. Yang kedua adalah penggunaan dana. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama resiko, yang kedua adalah jangka waktu atau likuiditas. Penyaluran dana ada 3, yaitu cadangan likuiditas, cadangan primer dan sekunder. Yang kedua ada investasi, dan yang ketiga penyaluran kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.